Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal P3K Guru, soal SJT terbaru berdasarkan kisi-kisi 2024. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Soal nomor 1. Guru yang baru saja dimutasi ke sekolah saya mendapatkan kepercayaan untuk menjadi ketua KKG, sedangkan saya sudah lama belum mendapatkan posisi tersebut. Maka respon saya adalah: apakah A, membiarkan saja, mungkin pengalaman ia lebih banyak? B, pasti ada persekongkolan antara ia dan anggota KKG? C, menolak pencalonan ketua karena saya tidak layak menjadi ketua? D, meningkatkan kapasitas ya jika nanti suatu hari ditunjuk menjadi ketua. Nah, jawaban yang tepat adalah yang D. Dan berikut adalah pembahasannya. Jadi respon yang tepat itu adalah meningkatkan kapasitas dan juga kapabilitas jika suatu hari nanti ditunjuk sebagai ketua. Dan sikap ini menunjukkan sikap yang positif dalam menghadapi situasi yang mungkin mengecewakan, dengan tetap fokus pada pengembangan diri untuk meningkatkan kemampuan. Karena kan kalau sudah meningkat kemampuannya, otomatis nanti juga kita akan menjadi orang yang lebih berguna ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya, soal nomor 2. Terkadang kepala sekolah memberikan tugas yang terlalu banyak kepada saya dan tugas yang tidak biasa saya lakukan. Maka sikap saya adalah titik-titik. Apakah A, mengeluhkan tugas tersebut kepada rekan guru lain? B, diam saja menerima apa yang terjadi? C, mencoba memahami tugas tersebut? D, menolak sekali-kali karena kebiasaan. Nah, jawaban yang tepat tentunya adalah yang C. Kenapa jawaban yang tepat yang C? Ya, karena sikap yang paling tepat adalah mencoba memahami tugas tersebut. Sikap ini menunjukkan sikap yang proaktif dalam menghadapi tantangan, dengan mencari pemahaman dan juga solusi terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Menurut Anda, cara sukses dalam bekerja adalah seperti apa? Apakah A, bekerja dengan profesional dan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas? B, mematuhi semua ucapan dari kepala sekolah atau pimpinan? C, bekerja dengan sepenuh hati? D, sabar dan ikhlas, bekerja terus-menerus tanpa melihat waktu yang ada. Dan tentu saja jawabannya adalah yang A ya, ini mudah. Kenapa? Karena cara sukses dalam bekerja adalah bekerja dengan profesional. Jadi kata kuncinya adalah profesional dan juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas ya. Jadi kata kuncinya tadi profesional dan juga menghasilkan pekerjaan yang berkualitas. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang guru seharusnya dapat mengatur waktu dalam pengelolaan kelas, baik pemberian materi sampai dengan penilaian pembelajaran. Bagaimana respon Anda mengatur waktu tersebut? Nah, ini ya pertanyaannya tentang mengatur waktu. Apakah A, menyusun program semester untuk pembelajaran hari ini? B, harus mengacu pada program sekolah? C, menyusun cara ajar yang efisien? D, membuat jadwal pelajaran di kelas. Oke, kita lihat pembahasannya adalah yang C, yaitu menyusun cara ajar yang efisien. Karena ya ini ya, respon yang tepat adalah menyusun cara ajar yang efisien. Karena hal ini menunjukkan pentingnya pengelolaan waktu. Ya, karena kan tadi waktu itu ya, kata kuncinya tentu saja harus digunakan secara efisien ya dalam proses pembelajaran. Artinya dengan fokus pada efisiensi waktu dan juga
efektivitas. Jadi kalau berhubungan dengan waktu, otomatis harus efisien dan juga efektif. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. Apa yang Anda akan lakukan jika menemui konflik di dalam kelas bahwa adanya siswa yang saling mengejek satu dengan yang lainnya? Nah, kira-kira kita sebagai guru seperti apa? A. Membantu siswa untuk saling introspeksi diri. B. Menenangkan siswa supaya tidak terjadi konflik kembali. Lanjut, C. Mencoret kedua siswa yang berkonflik agar tidak diberikan nilai. D. Membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, di sini jawabannya adalah yang D. Ya, kenapa jawabannya D? Ini adalah respon yang paling tepat. Kita sebagai guru adalah membantu siswa mencari solusi yang saling menguntungkan. Kenapa? Karena hal ini menunjukkan sikap yang proaktif dalam penyelesaian konflik dengan fokus pada mencari solusi. Nah, ini kan yang menjadi kata kuncinya adalah mencari solusi yang tepat dan juga dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik itu siswa yang A ataupun siswa yang B. Seperti itu, jadi jawabannya D. Oke, buat teman-teman yang mau soal seperti ini ya, sebelum kita lanjutkan boleh di WA saja admin kita. Nomornya tertera di sini ya, silahkan di WA saja admin kita. Soal berikutnya, soal nomor 6. Siswa Anda melakukan pelanggaran berkali-kali, baik di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Respon apa yang akan Anda lakukan jika menemui konflik situasi seperti ini? Apakah A. Memperlihatkan tata tertib sekolah kepada siswa? B. Menulis catatan hitam pada raport siswa tersebut? C. Memberikan hukuman yang berat pada siswa tersebut sebagai efek jera? D. Berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam penyelesaian konflik tersebut. Nah, ini jawabannya tentu saja adalah yang D. Kenapa jawabannya yang D? Karena ini kata kuncinya adalah berkolaborasi ya. Berkolaborasi dengan siapa? Tentunya dengan orang tua siswa, karena kan ini siswanya yang berkonflik. Nah, jadi berkolaborasi dengan orang tua siswa dalam menyelesaikan konflik tersebut. Ya kan, kalau orang tuanya sudah pada tahu nanti ada solusi. Dan hal ini pun menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam mendukung penyelesaian konflik siswa serta upaya kolaboratif ya ataupun kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua, sehingga dalam mengambil tindakan ya kita sebagai guru berdasarkan hasil dari kolaborasi antara pihak sekolah dan juga orang tua. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, untuk soal nomor 7, teman-teman silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya sebagai latihan. Menurut Anda, bagaimana cara merencanakan pembelajaran yang efektif? A. Merencanakan dengan jauh-jauh hari. B. Merencanakan sesuai dengan panduan sekolah. C. Merencanakan sesuai kebutuhan sekolah. D. Merencanakan sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Silakan sekali lagi teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Dan yang mau soal ya lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan, baik itu soal teknis, manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, untuk semua mata pelajaran ya silahkan di WA saja nomor admin kami ya di nomor yang tertera di sini. Oke, saya doakan semoga teman-teman lulus dan nanti kita akan buat video part yang keduanya.